Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat tahun baru 1 Januari 2022, dan kita mengucapkan selamat tinggal di 2021. Kita bersyukur Tuhan telah memberikan kita kekuatan hingga sampai hari ini. Tuhan telah menyertai setiap hidup kita. 1 tahun yang lalu Tuhan sudah memberkati setiap kita, walaupun dalam setiap cobaan yang harus kita alami dan setiap apapun yang telah kita lalui, dan kita percaya Tuhan telah beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini kita diberkati kembali oleh firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan kepada Yosua berkata, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Tuhan berkata kepada Yosua di saat dia mau memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, "Teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh." Bagaimana kita sebagai seorang hamba Tuhan saat ini, seorang Kristen, Tuhan butuh hati kita. Hati kita, apakah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak? Ketika kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah berhasil. Tuhan memperingatkan bahwa setiap apa yang kita perbuat, kita harus memperkatakan firman Tuhan itu, tetapi kita juga merenungkan itu siang dan malam. Bukan hanya kita bertindak dan kita bukan hanya menyampaikan, tetapi dalam hidup kita, dalam hati kita dan pikiran kita, kita juga harus merenungkan itu siang dan malam. Kenapa kita harus merenungkan siang dan malam firman Tuhan? Supaya tindakan-tindakan kita itu kita bisa berhati-hati. Kita selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan dalam hidup ini. Kita tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan dengan sembarangan saja. Sedangkan kita hanya memperkatakan saja, tetapi tanpa kita merenungkan akan firman itu sendiri, kita akan disesatkan oleh kepikiran kita sendiri. Kenapa? Kita akan disesatkan, kenapa? Karena kita tidak merenungkan terlebih dahulu. Apakah ini sesuai yang harus saya perbuat? Apakah ini sesuai dengan apa yang saya perkatakan dalam hidup saya atau tidak? Banyak orang suka pelayanan, bergairah dengan pelayanan, tetapi dia tidak akan pernah merenungkan daripada firman Tuhan itu sendiri. Dalam hidup mengatakan firman, tetapi dia tidak tahu firman itu dia salah gunakan atau tidak. Kenapa menyalahgunakan firman Tuhan itu dalam hal membenarkan diri kita, tetapi bukan dengan tujuan kebenaran. Banyak orang yang suka dengan firman Tuhan, asal lontar-lontar sana firman Tuhan untuk membenarkan dirinya, tetapi bukan tujuan dengan kebenaran. Kita harus bertindak hati-hati, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kita harus berhasil, barulah beruntung. Kita tidak hanya mengejar daripada keuntungan saja dengan Tuhan, tetapi kita fokus dalam keberhasilan. Kita harus berhasil dalam menyampaikan setiap firman Tuhan itu. Sebagaimana kita kalau sudah berhasil, kita berhasil menyampaikan firman Tuhan itu ketika orang itu akan berubah, ketika orang itu berhasil, ketika orang itu hidupnya diubahkan melalui firman yang kita
sampaikan. Tetapi ketika kita hanya mencari untung, mencari muka saja untuk menyampaikan firman Tuhan, apa yang engkau sampaikan akan sia-sia. Engkau tidak akan berhasil karena engkau hanya memikirkan keuntungan sesaat. Keuntungan sesaat, engkau akan dipuji bahwa engkau bisa, engkau hebat, tetapi keberhasilan akan firman Tuhan belum tentu bisa. Kenapa? Banyak orang yang suka dan hidupnya penuh dengan pelayanan. Dia setiap hari pelayanan, dia setiap saat, bahkan di setiap waktunya dia pelayanan, tetapi hatinya belum tentu tertuju kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita anak-anak Tuhan tidak pernah berhasil. Dan itulah yang membuat banyak background kita sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi ketika kita pelayanan, kita bilang buat Tuhan, tetapi hati kita bukan untuk Tuhan. Hati kita sudah jauh dengan Tuhan. Maka dalam hal ini Tuhan berkata kepada Yosua, teguhkanlah hatimu dan berlakulah untuk sungguh-sungguh, dan bertindaklah hati-hati. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Pak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita mau berhasil, ketika kita mau beruntung, kita harus menjaga hati kita. Hati kita untuk Tuhan. Hati kita ini adalah Tuhan butuh hati kita. Tuhan tidak butuh dengan gelar apapun yang kita miliki. Ketika kita memiliki gelar tetapi tidak menjadi berkat buat orang lain, itu akan sia-sia. Tetapi kita berhasil ketika hati kita benar-benar untuk Tuhan, dan segala tindakan-tindakan kita itu bisa memberkati orang lain. Saya percaya bahwa 2022 ini kita menjadi berkat bagi semua orang. Dan ketika kita membaca dan kita menjadi seorang pelaku firman Tuhan, kita akan selalu setia untuk merenungkan firman Tuhan. Dan ketika setiap tindakan yang kita lakukan, kita percaya itu semua kemuliaan untuk Tuhan. Dan kita harus bertindak hati-hati supaya perjalanan kita bersama dengan Tuhan berhasil dan kita bisa beruntung. Kalau kita hanya mencari keuntungan tidak dengan berhasil, maka itu akan sia-sia. Kita harus berhasil dulu baru bisa mendapatkan untung. Karena kita beruntung dalam hidup ini, kita punya Yesus, tetapi kita harus berhasil menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.